Pemirsa, pada kesempatan ini saya mau membuat video tentang fitur di UX Appsheet, yaitu interactive dashboard. Jadi nanti kita membuat seperti apa sih fitur ini bisa bekerja. Oke, pertama-tama kita cari sampel data dulu. Saya biasanya pakai sampel data Superstore ini. Kita ambil aja kolom-kolomnya, nanti filenya kita upload aja karena filenya cukup banyak, itu hampir 10.995 row ya, jadi cukup besar. Kalau kita copy paste di spreadsheet rasanya akan lama dan mungkin tidak berhasil. Nanti kita import CSV saja di aplikasinya, di Appsheet-nya. Oke, kita namain data, itu aja. Oke, kemudian kita ambil juga yang untuk kita berinteraksi atau untuk slice-nya, kita ambil semisalnya dari region dulu ya. Region kita buat dua, nggak apa-apa, region sama person. Kemudian ini region, kemudian kita buat lagi person. Kita kasih nama dashboard aja, data aja, atau order. Nah, ini kan data order, jadi kita ada region, person, sama data. Person. Oke, kita menuju ke spreadsheet. Oke, kita menuju ke Appsheet, memiliki tampilan baru yang lebih fresh. Tampilan jadi ini yang kemarin diumumkan bahwa saya ini bagian dari cloud yang selalu ada ribbon di sini. Jadi inilah bentuknya. Untuk Google-nya sudah kelihatan. Tampilannya tentu lebih fresh. Kita namain aja interactive dashboard. Oke, kita pilih data kita biasa. Kita tunggu, kemudian kita setting. Sebenarnya tidak perlu setting mungkin ya. Oke, kita masukkan aja semua datanya. Untuk data kita read only aja semua. Kemudian kita tambah untuk region kita buat update. Person juga sama, kita setting update saja. Person update. Oke, kemudian kita
kita buat ini dulu, kita tarik datanya dulu. Kita buat action untuk menarik data. Misalnya kita import data, for record untuk tabel record, kemudian import CSV file, kemudian kita display overlay aja. Ini misal kita buat upload, misal kita bikin ini, oke, atau ya udah, misal kita buat ini, kemudian kita setting coba di datanya, kolom-kolomnya tetap kita setting order date, ship date. Kemudian kita tadi ada person dan region. Nah, ini sudah regionnya udah ref by region secara otomatis, jadi sudah. Sales untuk personnya ternyata tidak ada ya. Untuk person kita coba cari. Kayaknya kalau person di sini tidak ada. Kita ambil aja person itu, kita ganti dengan kita ganti customer aja. Nggak usah diganti, nanti harus di delete. Kita ganti aja nanti. Jadi customer ini kita refkan ke person ya. Kita buat tipe ref, kita ambil person. Oke, ini udah done. Region dan customer. Kemudian untuk region sudah benar, tadi key nya ada di region. Begitu juga personnya, key-nya di person. Oke, sudah. Yang kita save. Oh, karena ini datanya tidak bisa nambah, maka settingnya kita harus setting ads, karena jadinya tidak bisa muncul untuk action upload datanya. Kita buat lagi yang tadi hilang, upload data, import data, kita ambil import sebagai display overlay, upload,
save dulu. Import data. Belum bisa. Data. Oh, ternyata pilihannya adalah update. Jika kita mau update and add ya. Coba kita update aja. Ternyata tidak muncul, jadi kita harus mengaktifkan dua ini. Kembali hilang. Saya kira hilang untuk yang action yang sudah kita buat. Kita perlu buat lagi. Jadi memang harus update sama add ya. Jadi tidak bisa update saja maupun add saja. Atau mungkin update bisa. Kita coba. Saya tanpa add, kemudian kita baru bikin actionnya. Oke. Tidak bisa. Jadi memang harus dua-duanya. Kita cek lagi. Kembali kita save. Baru muncul. Oke, pertama-tama setelah kita sudah memiliki data, jadi hanya misal kita kontrol, kemudian kita simpan menjadi CSV. Kita namain CSV. Oke, kita namain book 1 aja.
Oke, kita upload file book 1. Datanya cukup banyak, nanti akan refresh sendiri otomatis untuk mengupload semua data. Tadi hampir 10.000 row, cukup besar, mungkin dibutuhkan lebih banyak waktu. Kalau mau lebih cepat lagi, itu dibagi-bagi, misalnya 1000. Oke, ini ada harusnya tanggal, tapi kita tidak, di sana tidak terkonvert karena di data kita tadi tersimpannya dia bukan tanggal, jadi tidak terbaca. Jadi kita harus setting dulu untuk dua kolom ini menjadi short date aja. Oke, sudah. Kita ulang. Kita replace saja. Oke. Oke, kita kembali upload. Oke, masih ada trouble. Jadi di tahun itu di sini di settingan kita harusnya adalah number ya. Jadi kita setting di kolomnya. Mungkin di sini dari date, terusan di Excel-nya kita number, jadi tidak bisa terupload. Oh, year-nya sini date, jadi kita ganti number saja. Oke. Ini ada rumus kayaknya. Ada rumus, jadinya nyantol. Oke, kita save. Oke, balik lagi. Kita import ulang. Mudah-mudahan sudah nggak ada kendala lagi. Nah, sudah refresh, berarti udah selesai. 10.000 row, 15 detik. 9.994 itu 15 detik. Oke. Oke, jadi seperti ini. Ini ada bintang-bintang ini, kita buat aja dulu. Ini kita hilangin aja. Kemudian datanya kita buat. Datanya kita buat tabel saja. Kemudian tidak usah digrupkan, tidak usah
agregatkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat narrow aja. Oke, misalnya kita mau buat terpenting customer ID, kemudian tadi kita pakai region, kemudian kita ambil taklah order date, terus kita ambil salesnya, kemudian tahun, oke, sudah. Kenapa ini terjadi ada warningnya? Ini karena refnya nilainya tidak sesuai dengan yang direfkan, yang didata sama yang direfkan tidak sama, karena kan kita tadi diisi dengan person atau orang, jadi kita perlu isi yang benar. Untuk di personnya kita ganti dengan customer. Oke, kita ambil aja pakai query-nya kita ambil data dari customer name, kemudian semuanya saja dari G2 aja, G2, kemudian select kemudian kita tambah unique. Oke, kita matiin aja rumusnya. Oke, coba kita refresh. Sudah hilang, artinya refnya sudah benar isinya. Selanjutnya kita membuat tampilan, karena setting kolomnya sudah, setting tabelnya sudah, datanya sudah ada. Oke, kita buat tampilan. Yang pertama kita buat data tapi dalam bentuk grafik. Misalnya chart, some sales. Misalnya kita kolomnya kolom tahun. Kolom tahun, dan kalau mau mengganti sesuai selera, kira-kira yang mana? Cat 1. Cat 1 ini lebih ke sales. Kemudian kita copy aja, kita buat cat yang kedua. Misalnya ini cat
chart gitu aja. Oke, kita pakai tipe yang lain coba. Kita pakai sales, kemudian quantity, discount, dan profit. Wow, cukup banyak ternyata datanya. Coba kita ubah. Cukup berat ternyata, loadingnya lumayan lama. Belum seperti yang kita harapkan. Cukup berat untuk kita mengolah chart ini. Oke, kayaknya datanya terlalu besar, terlalu banyak, juga tampilan grafiknya kurang bagus. Coba lihat, kita labelnya kita ubah ke tahun misal. Cukup berat loadingnya dengan 10.000 row, maka
Kalau saya menyarankan lebih baik diolah dulu datanya di spreadsheet, jadi di absidnya tinggal ditampilkan, atau buat semuanya di absid dulu, semisalnya tahun, judulnya tahun, isinya tahunnya berapa, nanti kemudian dibuat virtual kolom untuk menghitung berapa dia ini, baru nanti dibikin chart. Jadi itu akan lebih cepat diprosesnya untuk di absid. Kalau seperti ini relatif berat karena harus menghitung semuanya dari spreadsheet ke chart. Jadi kalaupun nanti dibikin ini tentu akan tidak kelihatan nanti karena datanya banyak banget. Jadi harus dibuat, misal kita buat aja semisalnya year gitu. Misalnya sini year kita buat berarti dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2000. Oke, kita semisal buat kayak gini. Jadi nanti semisalnya kita mau buat person juga bisa. Jadi nanti di sini ditambahin virtual kolom salesnya atau kuantitinya atau jumlah produknya atau jumlah kategori produk dan segala macamnya. Regen juga begitu, jadi bisa dibuat tambahan, misalnya ini apa gitu. Tahun misalnya ini sales tahun 2014, 2000. Nah, itu nanti juga baru kita bandingkan. Oke, jadi kita kembali ke interaktif dashboard dulu. Kita buat yang paling ringan, yang chart yang by sales, by year. Jadi chart sales ini aja yang ringan karena nggak banyak hitungannya, nggak terlalu banyak grafik yang ditampilkan di sini. Kita pakai dua itu. Kita buat tampilan dashboardnya. Oh ya, kita untuk semisalnya mau buat dashboard per person sama per customer. Jadi kita buat UX-nya per customer sama per ini ya, per customer sama per region. Ini dulu region kita ambil data region kita pilih tampilan misalnya tabel atau detail, bisa nggak detail quick edit column. Ternyata tidak bisa karena dia sebagai key dan juga sebagai label, jadi dia tidak bisa quick edit. Jadi solusinya kita pakai tabel saja, kemudian yang kita tampilkan hanya regionnya aja. Oke, cukup seperti ini.
Kemudian kita buat juga view untuk customer. Kita ambil ke person, kita bentuk table sama, kita hanya customernya saja yang ditampilin. Oke, jadi kita udah punya dua tampilan. Kemudian kita mau membuat interaktif. Saya belum mencoba untuk misalnya dibuat dua sekaligus atau enggak. Kita coba dua kriteria, maksud saya. Dashboard, berarti kita tabel untuk region, kita buat kecil saja. Kemudian untuk customer, misal kita buat tall, kemudian yang tadi chargersnya kita buat large. Kemudian kita aktifkan ini interaktif mode. Coba kita tampilannya kita taruh di yang paling kanan saja. Kemudian kita save. Oke, kita perbesar aja biar lebih gampang untuk melihat apakah sudah bisa dijalankan. Coba. Sudah? Central is itu, kemudian south west, nggak ada untuk di Andre Allen personnya. Jadi ternyata dua-duanya bisa, dengan dua syarat bisa, dengan satu syarat sudah pasti bisa. Misalnya ini Eden Madon, ternyata dia di tahun 2015 ada di is, kita cek coba is Iron Madon. Datanya cukup besar, jadi loadingnya cukup lama, tapi dengan AppSheet ternyata bisa diringankan karena bisa diringkas. Atau kalau enggak kita buat untuk ngeceknya, kita buat yang dashboard satu lagi, tapi kita hanya per dashboard 2. Coba
regennya kita hapus, kita taruh di paling kanan dan kita copy lagi. Ini kita ganti persen region. Oke, kita save. Ini tadi yang ada dua syarat. Coba kita cek yang dua syarat saja. Misalnya ini Iron Maiden, ternyata dia ada di 2014, 2015, 2016. Tapi begitu kita kaitkan dengan region, dia ternyata hanya di 2015 dan 2016. Kalau saya dapat simpulkan bahwasanya ini bekerja memfilternya dua kategori, yaitu kategori region dan customer. Jadi customer Iron Maiden ini untuk di ACE itu dia salesnya sekian. Coba kita cek di region lain. Di Central juga ada 2015. Kemudian di South juga ada 2014. Tapi di West dia 2015 dan 2016. Tuh. Tapi jika kita cek di sini, dia akan langsung 2014, 2015, 2016 ada semua. Begitu juga kalau kita pakai yang region tadi, sepanjang tahun ada. Inilah fitur interaktif. Cara membuatnya adalah dengan mereferensikan kok tabel ini tabel kolom yang di sini refnya harus ke tabel yang di sini, kolom tabel yang di sini, dan ini harus jadi key. Nama-nama yang ada di kolom yang mau kita filter itu, ini kan berarti berdasarkan region, itu namanya harus jadi key. Dan kalau label otomatis karena untuk melihat kan, karena kita hanya membuat satu kolom saja. Tuh. Ini saja sih, dan ternyata bisa di lebih dari satu kategori. Jadi bisa dimanfaatkan untuk misalnya di sini tahun, sini bulan, sini baru apanya. Coba kita tambahin satu lagi untuk bulan. Di data kita tambah virtual kolom 1 untuk bulan. Berarti kita buat ini saja. Saya sudah ada, daripada nulis lagi. Untuk ya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Misalnya kita buat bulan seperti ini. Oh maaf,
kita ambil yang order date. Oke, udah. Berarti kita udah punya satu kolom lagi. Oke, kita sudah punya. Coba kita buat per bulan. Kita buat cat lagi. Misal ininya masih sama, sales, some sales. Kemudian kolomnya kita ambil bulan. Nah, sudah, berarti sudah punya satu cat kolom lagi. Kemudian kita akan menghubungkan itu dengan tahun. Jadi tahun kita referensikan ke satu. Kita save dulu. Oke, kita kan sudah punya year nih. Nanti kita pakai ini untuk sebagai kondisi ya, kondisi. Jadi kita import dulu untuk tabel. Balik lagi. Oke, year kita update saja. Kemudian year kita setting sama, yaitu sebagai key dan sebagai label. Kemudian di sini kita juga perlu menambah ref untuk di kolom year-nya. Kita buat sini tipenya ref. Refnya ke year. Kemudian sudah, kita done saja. Sudah, berarti kita di year-nya. Di number sudah sebagai key. Selanjutnya kita buat UX untuk year. Dari tabel year, bentuknya sama, tabel saja. Sebenarnya lebih enak kalau bentuknya itu detail, cuman tidak bisa karena nanti tidak bisa diedit untuk 2014-2015 nya. Oke, ini separatornya masih ada, nanti bisa disetting. Kemudian kita selesaikan di UX dulu. Jadi kita pakai yang dashboard
3 aja. Oke, kita ini yang kita rapikan dulu. Ini kita hapus saja yang tadi kita stuck lama di sana. Ya, rasa akan lama. Ini bentuknya tabel juga bisa ya, jadi tidak harus bentuk chart. Chart hanya untuk biar di sini kelihatan aja. Berarti kita sudah punya region, year, sama chart by bulan. Oke, kita buat di dashboard 3 aja. Kita taruh di tampilan muka. Kemudian region kita tambah lagi 1, berarti kita tambah untuk year. Kita taruh di atas. Untuk year kita small aja. Oke. Kita save. Kita refresh. Tadi dashboard 3. Jadi kita sudah punya seperti ini. Jadi di US. Oh, ini tampilannya belum kita setting tadi. Di US itu tahun 2014. Oh, ini kita belum ubah untuk catnya cat man. Oke, dan untuk year-nya kita masih ada year. Oke, kita bersihin biar rapi. Tampilannya 1 saja, year. Oke, di datanya biar tidak kelihatan separator untuk ribuan, kita matiin. Oke, save. Oke, sudah tampilannya per bulan. Kemudian bisa kita misalnya region East pada tahun 2016, salesnya trennya seperti ini, 2017 seperti ini, jadi seperti itu. Ini 2017. Dan tampilan ini bisa berupa tabel, yang tabel datanya silakan diatur tampilan segala macam. Yang jelas cara pembuatan interaktif dashboard adalah seperti tadi. Oke, kuncinya adalah di key masing-masing. Key yang di sini harus mereferensikan key yang di sini, dan masing-masing ini harus jadi key. Kolom yang berisi West, East, Central, South ini harus jadi key. Sama ini ya, kolom yang tulisannya 2014, 2015, 2016 yang hanya satu kolom itu
harus dia menjadi K. Kemudian kalau yang di sini ref-nya ke dua tabel ini. Oke, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan bisa menjadi terang dan bermanfaat. Sekian.